Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Post TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan ini, di akhir-akhir 10 hari terakhir, yang dimana Rasulullah SAW selalu memprioritaskan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini untuk beliau melakukan amalan ibadah yang sangat istimewa. Apa itu? Yaitu i'tikaf. I'tikaf itu artinya adalah berhenti. Berhenti, parkir, mandek, ngetem begitu. I'tikaf, dan yang maksud i'tikaf itu adalah berhenti yang dilakukan di dalam masjid. Apa aktivitas yang dilakukan ketika i'tikaf? Ya bisa macam-macam, bisa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, bisa kita melakukan sholat sunnah, bisa kita berdiskusi, bisa kita melakukan apapun yang produktif, tapi itu semua dilakukan di dalam masjid. Dilakukan di dalam masjid, ya, kita berniat i'tikaf untuk di dalam masjid, untuk kalau bisa ini selama 10 hari sampai kemudian keluar Idul Fitri. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya secukupnya, semampu kita. Karena menurut para imam madhab, walau lahdotan, walau sebentar saja kita sudah punya niat untuk beriktikaf, itu sudah disebut sebagai iktikaf. Tapi inti dari iktikaf adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi diri kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana kita menghitung-hitung, menghisap diri kita ini sejauh mana, apa yang sudah kita lakukan terhadap agama ini, apa yang sudah kita lakukan terhadap dunia ini, apa yang sudah kita lakukan untuk semua hal yang ada di sekitar kita. Sehingga i'tikaf itu dimaksudkan agar kita dapat mengevaluasi diri kita dengan sebaik-baiknya. Ada 10 orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian 10 orang ini harus menyeberang sebuah sungai, kemudian ternyata di sungai itu banyak sekali buaya. Akhirnya ke-10 orang ini saling menjaga agar mereka ini tidak dimakan buaya, menyeberang sungai itu. Kemudian menyeberanglah mereka. Kemudian sampainya di ujung sungai, salah satu seorang di antara mereka menjadi pimpinan, kemudian menghitung. Dihitunglah mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rupanya mereka cuma ada 9. Kemudian mereka nggak percaya lagi. Coba kamu aja yang hitung. Wah, yang hitung yang satunya lagi dihitung juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang lainnya juga menghitung lagi, ternyata jumlahnya cuma 9. Akhirnya mereka menangis dan yakin bahwa salah satu di antara mereka ini sudah tenggelam di sungai tadi karena dimakan buaya. Kenapa? Akhirnya kemudian mereka mengadukan kepada orang yang bijak, yang cerdas di situ. Wahai Syekh, saya ingin bertanya, ini tadi kita ini 10 orang, setelah menyeberang sini kita tinggal 9. Wah, celaka kita ini, kehilangan 1 orang. Kemudian Syekh itu bilang, ya udah kalau begitu coba kamu sekarang berjajar sama Syekhnya. Sekarang saya hitung. Syekhnya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10. Ternyata tidak ada yang hilang. Jumlahnya terus 10. Cuma ke-9 orang itu lupa menghitung dirinya sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan i'tikaf. Tujuan kita hanyalah untuk menghitung diri kita sendiri. Jangan menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kalau kita melihat nikmat Allah yang diberikan oleh orang lain, rasanya akan muncul penyakit dalam hati kita. Penyakit iri, penyakit dengki, dan segala penyakit. Tonggone tuku kulkas, untune loro. Tonggone tuku mobil, sirai melu. Itu yang terjadi kalau kita ini tidak muhasabah diri kita sendiri. Kita tidak usah menghitung nikmat orang lain, itu tidak usah. Itu bagian Allah sudah ngasih targetnya, kodarnya begitu nikmatnya. Kita cukup apa yang kita nikmati sekarang ini. Apa yang diberikan Allah sekarang ini kita nikmati senikmat-nikmatnya. Kalau kita bisa menikmatinya senikmat-nikmatnya, ya kita akan merasakan kelezatan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Toh kita masih diberi hidup. Itu luar biasa. Kita evaluasi diri kita diberi hidup. Banyak sekali orang sudah meninggal. Mereka semua pengen hidup lagi. Untuk apa? Untuk beramal, untuk bersedekah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin, kata orang-orang yang sedang meninggal. Orang-orang sudah meninggal, mereka mengharap pada Allah, ya Allah,
beri aku kesempatan hidup di dunia lagi walaupun sebentar saja. Ila ajalin qarib fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, aku akan menjadi orang yang soleh. Ini orang yang terlanjur mati. Lah kita ini masih punya hidup nih, kesempatan kita. Ini masih diberi kesempatan hidup. Makanya kita gunakan untuk evaluasi diri kita ini agar kita semakin tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita yang sudah lewat itu kita minta ampun kepada Allah agar kita tidak mengulangi lagi. Itulah tujuan utama i'tikaf, merenung. Jadi merenung, berhenti merenung. Merenungkan tentang diri kita ini, perjalanan kita selama setahun kemarin, bagaimana kita ini, tentang bisnis kita, tentang diri kita, tentang hubungan kita kepada Allah, tentang hubungan kita dengan Al-Quran, tentang hubungan kita dengan keluarga kita, tentang hubungan kita dengan saudara kita, tentang hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita, tentang hubungan kita dengan orang-orang non-muslim di sekitar kita. Begitulah kita mengevaluasi dirinya agar semakin meningkat rasa kepercayaan diri kita terhadap agama ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian tujuan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa agar kita menjadi orang bertakwa itu terpenuhi. Selama 10 hari ini kita dur betulan. Kalau lek iso ya wis piye ya gampangane rasa kerja sik ning koyone ya abot. Masalah apa THR urung cair ya. Jadi ya mungkin susah mungkin, tapi ya kita usahakan semaksimal mungkin nih kalau malam hari kita di masjid. Itikaf harus di masjid, bukan di rumah. Di warung kopi juga nggak boleh itikaf. Di warung kopi itu namanya kongko. Di pos ronda nggak boleh. Di rumah juga nggak boleh. Harus di masjid. Kita itikaf di masjid untuk apa? Untuk mengetahui bahwa kita tujuan hidup itu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beritikaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.